Tidak lupa kita juga senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita rindukan, yang kita ikuti, yang kita taati, yang kita teladani. Semoga bersama berjumpa kita semuanya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, bulan ini bulan yang istimewa. Bulan Hijriah berbarengan tanggalnya dengan bulan Masehi. Sekaligus bulan Ramadan ini bulan yang istimewa bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang berpuasa, bagi kita yang mau menunaikan perintah Allah. Tapi bagi yang tidak mau yang demikian itu ya biasa-biasa sajalah. Bulan Ramadan ya biasa saja. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai falsafah puasa Ramadan. Jadi sudah sekian banyak kita berpuasa Ramadan, dan ini banyak pula kita masyarakat secara umum umat Islam mayoritas berpuasa Ramadan. Akan tetapi kemungkaran masih begitu merajalela. Akan tetapi kemaksiatan masih begitu banyak. Bahkan sekarang ada semacam tsunami moralitas dengan adanya mega korupsi yang kita dengar di media massa. Kalau dulu mungkin kita mendengar korupsi hanya ratusan ribu, hanya jutaan, terakhir miliaran, terakhir triliunan. Gak tahu di atas triliun itu apa, ndolnya nggak bisa nulis kalkulator kita. Nah ini kok terjadi yang demikian itu jamaah sekalian. Dan ini terjadi tidak hanya di satu titik, tapi hampir merata di semua lembaga, di semua instansi, di semua aspek kehidupan manusia. Ada apa gerangan ini jamaah sekalian? Jangan-jangan puasa kita ini belum bisa menahan diri. Puasa kita belum sesuai dengan yang disunahkan Rasul. Puasa kita baru hanya sekedar makan, menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita nggak usah jauh-jauh ke sana melanglang buana yang menyebabkan pikiran kita jadi mumbul-mumbul nggak karu-karuan. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Satu, jadikan puasa itu sebagai pengendalian diri kita. Jadi manusia itu harus terkendali. Manusia harus menguasai dirinya. Hawa nafsu harus ditundukkan. Jangan sampai manusia ditundukkan atau dikuasai oleh hawa nafsu. Innan nafsal ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Nafsu apa saja? Nafsu apa saja? Nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu wanita, nafsu apa saja pokoknya. Semuanya cenderung kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Yang kedua jemaah sekalian, mari kita berusaha untuk mengembangkan kualitas ibadah kita masing-masing. Karena semua ibadah dalam Islam itu pasti berdimensi sosial. Di samping berdimensi spiritual atau dimensi ibadahan itu sendiri. Salat berdimensi sosial. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Zakat apalagi dimensi sosial. Haji berdimensi sosial. Demikian pula puasa berdimensi sosial. Maka orang itu ketika puasa Ramadan begitu mudah untuk berinfak, untuk sedekah dan lain sebagainya. Yang mestinya tidak hanya di bulan Ramadan saja,
Sebenarnya saya secara pribadi itu pengen ada tebar takjil tidak hanya di bulan Ramadan tapi di semua bulan. Kenapa hanya di bulan Ramadan saja ya? Nah, kita perlu mengembangkan kualitas ibadah kita, bahwa ibadah sholat kita, ibadah puasa kita adalah ibadah yang sifatnya substansional, tidak hanya formalitas saja. Inilah yang kadang-kadang kita alami pada diri kita sendiri sebagai bahan renungan. Ya, sholat kita, tapi nilai-nilai, esensi, filosofi, falsafah, maqasidus syar'i dari ibadah kita itu kadang-kadang belum bisa maksimal. Maka boleh jadi yang berperilaku menyimpang, maksiat, korupsi dan sebagainya, macam-macam itu adalah karena kualitas ibadah kita ini belum seperti yang diharapkan. Puasa itu hanya menahan diri. Kalau puasa tidak bisa menahan diri, ya puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Kemudian yang berikutnya adalah puasa ini kita mengembangkan kesabaran. Sabar kita menghadapi dalam segala situasi, kondisi yang ada. Jangan sampai kemudian kita frustasi, putus asa, pesimis dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu meningkatkan kualitas dalam diri kita masing-masing secara individual, yang kemudian nanti akan menciptakan kualitas secara kolektif, secara komunal. Jadi kesolehan individu itu harus dibentuk sambil kita membentuk kesalehan secara sosial. Bagaimana upaya kita menuju ke arah sana? Sebagai kelanjutan yang tadi saya sampaikan, yaitu kita mari meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita ini harus jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kita. Kita harus tiap hari menjadi orang-orang yang dinamis imannya, tidak stagnan apalagi menurun. Minimal kita sejajar untuk terus meningkat, yang dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah. Kemudian yang berikutnya dalam meningkatkan kualitas hidup. Puasa Ramadan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Semua orang menjadi miskin rasanya ketika kita di siang hari, menjadi orang yang lapar semuanya ketika di siang hari. Maka kata Gus Baha itu, kalau pengen makan enak puasa, makannya enak sekali itu, nikmat sekali walau hanya seteguk air, walau hanya mungkin sebiji kurma atau mungkin kopior, kolak dan sebagainya, nikmat luar biasa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaiki kualitas hidup kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kualitas hidup kita ini lepas kontrol dari tujuan yang hakiki, tujuan yang mulia, tujuan yang utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir jemaah sekalian, kita secara kolektif, secara bersama-sama kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui sarana peribadatan dan lain sebagainya, termasuk melalui media-media yang kita miliki dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat. Betapa prihatinnya kita itu, sebagian besar masyarakat kita ini termasuk di dalamnya masih suka kepada berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar dan seterusnya. Dan kita gemar menyebarluaskan antara lain. Inilah betapa rasionalitas umat kita dalam memandang suatu persoalan perlu kita perbaiki, dan ini kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga jamaah sekalian. Inilah sebagai bahan renungan bagi kita di kesempatan Jum'ah pertama di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pemikiran bagi kita. Oh, ternyata saya harus meningkatkan masing-masing kita ini kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita, kualitas kesabaran kita,
dan kualitas partisipasi kita dalam mengembangkan kualitas masyarakat kita secara komunal. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridai kita semuanya, memudahkan jalan kita dan menyempurnakan ibadah kita dan diridai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.